Dua negara, satu sejarah, dan satu garis yang tak pernah benar-benar selesai diperdebatkan. Selama hampir 8 dekade, India dan Pakistan telah terlibat dalam perang terbuka. Sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia terkubur di bawah tanah dan menunggu untuk muncul kembali. Di Asia Selatan, dampaknya terasa setiap hari di sepanjang perbatasan yang paling banyak dijaga di dunia. Bayangkan sebuah garis sepanjang 3.300 km yang ditarik hanya dalam 36 hari oleh seorang pria bernama Cyril Radcliffe, seorang pengacara Inggris yang tidak memiliki pengalaman langsung tentang budaya, agama, atau geografi wilayah tersebut. Garis itu tidak hanya membelah tanah, ia membelah rumah, memutus akses air, dan memicu migrasi paksa terbesar dalam catatan sejarah manusia. 14 juta orang berlarian menyelamatkan diri, sementara jutaan lainnya kehilangan nyawa sebelum sempat melihat fajar kemerdekaan. Namun kemerdekaan 1947 bukanlah akhir, melainkan awal dari 4 perang besar, perlombaan senjata nuklir yang mengkhawatirkan, dan perseteruan panjang atas satu wilayah surgawi yang berubah menjadi pusat konflik, Kashmir. Mengapa dua negara yang lahir dari akar sejarah yang sama terus berada dalam rivalitas selama hampir 1 abad? Dan seberapa dekat kita dengan eskalasi besar akibat ego politik? Ini adalah anatomi lengkap konflik antara India dan Pakistan. Untuk memahami ketegangan ini, kita harus mundur ke abad 19. Kerajaan Britania menggunakan strategi divide and rule atau pecah belah dan kuasai untuk melemahkan persatuan rakyat India. Mereka memperdalam perbedaan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Pada tahun 1906, All India Muslim League dibentuk, awalnya untuk melindungi hak-hak Muslim, namun kemudian berkembang menjadi gerakan politik di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah. Jinnah mencetuskan teori dua bangsa. Dia berargumen bahwa Hindu dan Muslim bukan sekedar penganut agama yang berbeda, tetapi dua peradaban dengan identitas sosial dan politik yang berbeda. Di sisi lain, Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru dari Kongres Nasional India memimpikan India yang bersatu dan sekuler. Ketika Inggris yang bangkrut pasca Perang Dunia II memutuskan untuk pergi secara terburu-buru, kekhawatiran kekuasaan memicu kekacauan. Radcliffe membagi Punjab dan Bengal berdasarkan persentase populasi. Skala kekerasan yang menyusul sangat besar. Kereta-kereta pengungsi tiba di stasiun dalam keadaan sunyi, membawa korban jiwa akibat konflik komunal yang meluas. Luka sejarah ini menjadi fondasi dari ketegangan yang masih terasa hingga hari ini. Jika partisi adalah luka, maka Kashmir adalah persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Pada tahun 1947, ada lebih dari 500 kerajaan kecil atau princely states yang diberi pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Sebagian besar memilih berdasarkan letak geografis, kecuali satu, Jammu dan Kashmir. Wilayah ini strategis karena berbatasan dengan Asia Tengah dan merupakan sumber sungai-sungai utama. Penguasanya Maharaja Hari Singh adalah seorang Hindu, tetapi 77% rakyatnya adalah Muslim. Oktober 1947, milisi suku yang didukung Pakistan melancarkan serangan untuk menggulingkan Maharaja. Terdesak, Maharaja Hari Singh menandatangani Instrument of Accession untuk bergabung dengan India demi mendapatkan perlindungan militer. Perang India-Pakistan pertama pun pecah. Selama 14 bulan, kedua tentara bertempur di medan pegunungan yang ekstrim. PBB akhirnya menengahi gencatan senjata pada 1949, menciptakan Line of Control atau LOC. Namun referendum yang dijanjikan PBB untuk rakyat Kashmir tidak pernah terlaksana, menciptakan kebuntuan diplomatik selama lebih dari 70 tahun. Persaingan ini semakin intens. Tahun 1965, Pakistan melancarkan Operasi Gibraltar, upaya rahasia untuk menyisupkan pasukan untuk memicu pemberontakan di Kashmir.
India merespons dengan serangan artileri berat yang melintasi perbatasan internasional di Punjab. Puncak perubahan geopolitik terjadi pada 1971. Pakistan Barat yang memegang kendali politik melakukan tindakan represif terhadap Pakistan Timur setelah Liga Awami memenangkan pemilu. Krisis kemanusiaan pun terjadi, jutaan pengungsi masuk ke India. Indira Gandhi, Perdana Menteri India saat itu, memutuskan untuk melakukan intervensi. Dalam perang selama 13 hari, militer Pakistan menyerah. Pakistan Timur merdeka menjadi Bangladesh. Peristiwa ini meninggalkan dampak mendalam dalam dinamika militer dan politik kawasan. Tahun 1998, dinamika konflik berubah selamanya. India melakukan uji coba nuklir Pokhran 2. Hanya dalam hitungan hari, Pakistan membalas dengan uji coba Chagai-1. Keduanya resmi menjadi negara bersenjata nuklir. Logikanya sederhana, pencegahan nuklir akan menghindari perang besar karena risiko kehancuran bersama. Namun pada 1999 di Kargil, konflik kembali pecah. Pasukan Pakistan menyisupkan pasukan ke posisi tinggi di pegunungan. Pertempuran terjadi di ketinggian 5.000 meter di tengah situasi yang sangat sensitif karena kedua negara telah memiliki kemampuan nuklir. Sejak saat itu, wajah konflik bergeser ke arah terorisme lintas batas. Serangan Mumbai 2008 membawa kedua negara kembali ke ambang konfrontasi militer. India menuduh kelompok militan Lashkar-e-Taibah sebagai pelakunya, menciptakan kebuntuan diplomatik yang masih berlanjut. Hari ini, perbatasan India dan Pakistan tetap menjadi salah satu tempat paling tegang di dunia. Anggaran militer gabungan kedua negara mencapai lebih dari 80 miliar dolar per tahun. Sejarah mengajarkan kita bahwa ketika politik identitas mengambil alih, dialog seringkali menjadi korban pertama. Garis Radcliffe mungkin ditarik di atas kertas, tetapi tembok yang sesungguhnya ada di dalam pikiran dan ingatan kolektif kedua bangsa. Seperti kata seorang penyair, perang tidak menentukan siapa yang benar, ia hanya menentukan siapa yang tersisa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah generasi mendatang di Delhi dan Islamabad mampu meruntuhkan tembok ini dan membangun jembatan di atas sejarah panjang yang penuh ketegangan. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang menyusuri sejarah konflik ini. Jika Anda merasa narasi ini memberikan sudut pandang baru, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan video ini. Apa pendapat Anda? Apakah perdamaian antara India dan Pakistan masih mungkin terjadi di masa hidup kita? Tuliskan pemikiran kritis Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dokumenter mendalam lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.